Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, marilah kita pertama-tama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan puasa Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghafurun liman taba wa amina wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat bagi hamba-hambanya yang mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mau bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menjadi momen yang sangat penting agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya. Kita jangan sampai menjadi orang yang merugi ketika bulan Ramadan telah selesai, ketika bulan Ramadan telah pergi, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, di antara beberapa hal ataupun cara yang dapat kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan kita memperbanyak istighfar. Berzikir kepada Allah dengan tujuan untuk mengingat Allah merupakan pahala yang sangat besar. Berzikir atau mengingat Allah menjadikan hati kita menjadi tenang dan menjadi tentram, karena kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa melihat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara salah satu cara untuk kita memohon ampunan kepada Allah yaitu dengan membaca zikir yang bisa kita baca, yaitu adalah istighfar. Dengan beristighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar setiap harinya sebanyak 100 kali. Bayangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mana adalah orang yang maksum, orang yang suci dari kesalahan dan dosa,
namun beliau selalu membaca istighfar setiap harinya. Hal ini patut untuk kita contoh sebagai orang yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa-dosa. Kita memperbanyak istighfar setiap hari, kalau bisa melebihi dari apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan memperbanyak qiyamul lail atau melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih banyak mendengar doa-doa kita, akan mengabulkan doa-doa kita, terutama orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat di malam hari atau sholat tahajud. Karena tidak banyak orang yang mampu untuk mengerjakan sholat tahajud itu. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bersusah payah untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat tahajud, jangan lupa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan bertobat dan selalu berdoa dengan penuh keyakinan dan harapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berhenti untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap sholat kita, di setiap kegiatan kita, jangan lupa untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal Cibarang yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini kita semua bisa mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Cibarang yang saya hormati, apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.